Dolar Amerika Serikat yang sudah ratusan tahun menjadi acuan bagi investor, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan perdagangan global, kini mendapatkan perlawanan dari geng ekonomi baru yang coba melawan status quo. Perlawanan akan hegemoni dolar Amerika Serikat ini semakin mencuat saat negara yang tergabung dalam BRICS berencana menciptakan alat pembayaran baru di April 2023. BRICS adalah Brazil, Rusia, India, China, dan juga South Africa atau Afrika Selatan. Rusia yang memang bersitegang dengan Amerika Serikat karena perang Rusia-Ukraina membuka suara soal potensi dedolarisasi, alat pembayaran baru yang akan diamankan dengan emas dan komoditas lain dan juga termasuk elemen tanah jarang untuk mengganti dolar. Nah, di negara kita, Indonesia sendiri, sudah ada banyak beragam langkah untuk lebih mandiri menggunakan local currency transaction. Kira-kira apa saja bentuknya, mengapa dedolarisasi ini semakin gencar dan negara mana sajakah yang turut mengikuti jejak BRICS untuk dedolarisasi? Kita bahas bersama di dedolarisasi, ramai-ramai negara buang dolar. Persis kemarin, 7 Maret 2024, Reserve Bank of India dan Bank Indonesia menandatangani MOU penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi antara India dan juga Indonesia. Dihadiri langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan juga Gubernur Reserve Bank of India Shaktikan Das. Dari Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan bahwa kesepakatan antara Bank Indonesia dan Reserve Bank of India ini ditujukan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara, yaitu rupiah dan rupiah dalam transaksi bilateral yang mencakup transaksi berjalan, yaitu current account, ada juga untuk transaksi modal, capital account, serta transaksi ekonomi dan juga keuangan lainnya sesuai yang sudah disepakati oleh kedua otoritas bank sentral tersebut. Kerangka kerja ini salah satunya memungkinkan eksportir dan importir either asal India atau Indonesia bisa bertransaksi dalam mata uang lokal yang pada gilirannya akan mendorong pengembangan pasar valuta asing kedua negara. Dan lebih lanjut, Erwin juga menjelaskan penggunaan mata uang lokal ini akan mengurangi biaya transaksi karena tidak harus ditranslate ke dolar dan juga meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian transaksi. Dan menurut Erwin, kolaborasi antara Indonesia dan India ini menandai capaian penting dalam memperkuat kerjasama keuangan bilateral antara Bank Indonesia dan juga Reserve Bank of India. Nah, Indonesia sendiri sudah melakukan LCT transaction itu sudah ke beragam negara. Terakhir kemarin memang India di 7 Maret 2024 kerjasamanya. Tapi kita bisa lihat di sini, ASEAN itu sudah aktif. Indonesia menggencarkan transaksi menggunakan local currency transaction. Thailand juga sudah dilakukan, Malaysia, Singapura, Jepang, China, dan Korea Selatan. Nah, keperkasaan dolar-dolar ini memang sepertinya berusaha dilawan oleh banyak negara karena memang ini juga disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia. IMF mengatakan penggunaan dolar yang dulu pernah mencapai 70% beredar di seluruh dunia, sekarang hanya mendekati 50% saja penggunaannya. Dan ini menjadi momentum untuk menggunakan diversifikasi currency karena seluruh dunia sedang mendukung. Dan terlebih lagi data ini juga menunjukkan bahwa negara sedunia sangat gencar buang dolar. Keperkasaan dolar Amerika Serikat yang sudah berlangsung sejak tahun 1920-an atau lebih dari 100 tahun pun terancam karena banyak negara yang ingin terlepas dari penjajahan greenback sendiri. Bahkan data dari IMF yang menyatakan bahwa pada tahun 2000, 71% seluruh dunia itu cadefnya dolar. Sekarang 2022, data paling terakhir dari IMF hanya 58,36% saja yang menggunakan cadef dolar. Dan kira-kira negara lain itu memang menyimpan apa saja sih, currency apa saja? Sekarang kan saat ini di 58,36%. Di bawah dolar Amerika Serikat ada pula euro, share-nya itu di 20,47%. Lalu disusul dengan yang Jepang di 5,51 dan juga pound sterling di 4,95%. Dan Indonesia sendiri sepertinya juga semakin berani dan gencar buang dolar. Kita lihat ya bersama nih kerjasamanya Indonesia yang sudah dilakukan dan juga negara-negara lain yang memang sudah gencar dedolarisasi antara lain adalah China, Brazil, India, Malaysia, United Arab Emirates, Eropa, ASEAN, Persekutuan ASEAN dan bahkan BRICS. Dan mungkin sangat besar kemungkinan ke depannya negara-negara lain juga akan berlomba-lomba untuk membuang dolar atau dedolarisasi di tengah gejala ekonomi global yang somehow berpusat juga gitu ya pada isu-isu yang memang
terlibat gitu ya oleh Amerika Serikat sendiri. Dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan penerapan local currency transaction akan semakin diperluas ke negara-negara lain, tidak hanya di luar ASEAN, dan sejumlah negara juga akan menyediakan fitur pembayaran transaksi menggunakan uang lokal atau rupiah. Ada negara Jepang, Vietnam, Kamboja, ada pula Brunei Darussalam, Arab, dan India. Dan dengan adanya penerapan LCT di negara-negara tersebut dengan Indonesia, berarti kita sebagai masyarakat Indonesia juga bisa menggunakan kris untuk melakukan pembayaran langsung. Dan sebaliknya juga, kata Destri, turis asing juga bisa menggunakan mata uang negara mereka untuk melakukan transaksi di Indonesia tanpa harus ditranslate ke dolar Amerika Serikat dulu. Dan dengan penerapan kebijakan ini, dia berharap tentunya akan menarik turis asing untuk berkunjung ke dalam negeri lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya apakah ini saatnya local currency transaction akan semakin berjaya? Tidak bisa dipungkiri tren dunia sepertinya memang mengarah ke sana, pemirsa.